Garcu pasar di sini Infinity saya akan bahas mengenai inilah dia Saitamanya One Piece haki luar biasa milik Monkey D. Garp. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau apapun kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah lagi-lagi kita akan bahas nih suatu karakter yang pastinya banyak menjadi favorit kita semua, yaitu kakek dari Senchou kita, Luffy alias Monkey D. Garp. Garp ini walaupun termasuk karakter yang jarang muncul lah di One Piece ini, tapi dia memiliki feat yang bisa kita katakan ya segalanya lah di serial ini. Dia pertama kali muncul saat Luffy beres melawan pemerintahan dunia. Yang tidak lama dari situ pun diperlihatkan keadaan Shanks dan Shirohige yang clash juga lah kalau untuk komiknya di satu volume yang sama. Lalu yang paling gila adalah fitnya dari cerita Sengoku terkait insiden God Valley di 38 tahun yang lalu. Memang tidak banyak aksi depan layar, tapi kisah-kisah dari Monkey D. Garp ini adalah yang buatnya berada di titik yang luar biasa hingga saat ini. The Almighty Garp-san. Jadi sebenarnya kira-kira seberapa kuat sih Garp ini? Oke, kita akan mulai membahas kekuatan Garp dimulai dari timeline real di dunia kita aja ya, bukan timeline sebenarnya yang ada di dalam One Piece ini. Dimana kemunculan pertama kalinya saja sudah epic banget. Dia dapat melonjak Luffy dengan melewati semua orang yang ada di ruangan tersebut, Sanji, Franky, dan yang lain-lainnya dengan sangat mudah sekali. Dan bahkan ketika dia menonjok Luffy yang notabene dia manusia karet, disitu Luffy tidak bisa menahan sakitnya tonjokan kakeknya tersebut. Memang pada saat itu konsep dari haki ini belum kental, bahkan belum ada lah mungkin pada saat itu. Tapi disitu Garp bisa ngomong atau mungkin nyeleneh lah dia bilangnya karena tinjuku penuh dengan cinta. Waduh, ternyata hal klise tersebut itu menjadi foreshadow sesungguhnya dari haki yang dapat menembus buah iblis. Dan apalagi Garp dikenal pula akan tinjunya juga kan. Jadi ini benar-benar easter egg banget lah kemunculan tinju cinta dari Garp kepada Luffy yang akhirnya muncullah konsep haki seperti yang kita tahu sekarang. Lalu feat selanjutnya dari Garp juga adalah langsung berpindah ke Marineford. Pertama saat dia menghajar Marco one hit doang lah ya, intinya cuma satu tonjokan doang. Ini sebenarnya gila banget. Dia cuma digetok doang sekali tapi efeknya sampai terlihat setelahnya lagi. Ketika Marco diperban di makam es dan juga Shirohige. Marco di Marineford yang menggantikan ketiga admiral, Kizaru, Aokiji, dan Akainu. Tapi dia tidak berkutik di hadapan kakek tua seperti Monkey D. Garp ini. Ingat Marco di Marineford tidak bisa berbuat apa-apa hanya setelah dipasang borgol batu laut oleh Vice Admiral yang lain. Yang di Onigashima pun saat ini kemampuan Marco menjaga panggung utama itu sudah luar biasa karena dia menahan kedua All Stars, King, dan juga Queen. Jadi kemampuan Marco yang sangat luar biasa begitu ketika di hadapan dari Garp jadi ya begitu doang. Yang setelahnya untuk Garp sendiri kita lihat dia dihajar oleh Luffy yang kita semua mengerti lah ya alasannya seperti apa. Tapi hal luar biasa yang terjadi di Marineford adalah ketika Sakazuki alias Asuino membunuh Portgas DS. Ya, feat singkat yang terlihat ketika Sengoku menahan tubuh Garp dan Garp pun berkata, "Terus tahan aku Sengoku, jika tidak aku akan membunuh si sialan Sakazuki." Yang gilanya bahkan butuh seseorang seperti Sengoku untuk dapat menahan Garp ini. Makanya angkatan laut yang lain bingung melihat Garp yang karena saya sangat yakin sekali nih mereka tidak akan bisa menahan Garp jika bukan Sengoku lah yang menahan tersebut. Yang Sengoku sih orang yang namanya disejajarkan dengan Garp ini, jadi masih sangat make sense. Tapi mungkin Garp masih bisa menahan amarahnya karena ya itu es lah anak yang dirawatnya tapi bukan darahnya langsung. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana jika Akainu berhasil membunuh Luffy juga di arc tersebut. Nah untuk ini sudah pasti berada di tingkatan tertinggi dari amarah Garp-san. Ketika itu terjadi saya yakin Akainu juga akan mati di tangan oleh Garp ini. Akainu membuat donat di tubuh es. Garp pun pastinya akan buat serius punch ala
kepala Saitama pula di tubuh Akainu. Karena jika Garp benar-benar mengamuk, nggak akan ada orang lain di medan perang tersebut yang bisa menahan amarah seseorang seperti Garp tersebut. Ya, mungkin banyak yang tidak terima nih jika saya bilang Garp yang terkuat di medan perang, karena dia sudah jauh dari masa primanya dan kekuatannya pun sudah menurun cukup jauh. Tapi di sini mari kita lihat, Shirohige adalah manusia terkuat di dunia ketika perang tersebut dia berusia 72 tahun. Tapi kita lihat bagaimana Shirohige di perang tersebut yang tidak dalam keadaan primanya, atau bisa kita katakan dia sedang dalam keadaan sakit parah. Dan dari kata-kata Marco pun sudah jelas sekali jika ketahanan dari Oyaji sudah menurun jauh karena sedang sakit itu. Ini sebenarnya sudah terlihat dari awal kemunculan Shirohige dengan suster-suster loreng-oren yang mantap itu, bahwa Shirohige dia sedang sakit dan tidak dalam keadaan prima. Yang bisa saya bilang saat itu Shirohige adalah Yonko terlemah karena sakitnya tersebut. Sejujurnya saya pun pernah membuat teori jika Shirohige punya penyakit kanker sih dari bagaimana dia menutup rambutnya itu. Padahal dulu ketika di flashback rambutnya ini adalah salah satu kebanggaannya yang selalu dia tampilkan. Jika ada alasan kenapa dia harus menutup rambutnya, pasti karena suatu penyakit. Tapi lagi-lagi dia yang setua itu sesakit itu saja bisa memporak-porandakan Marineford sampai sebegitunya. Dia bisa menghajar Akainu dengan sangat mudah sekali dalam keadaan kepala yang hilang setengah juga, dan sebagainya lah yang saya pun sangat yakin jika tidak ada plot armor, Akainu tidak akan menjadi Fleet Admiral sekarang dan udah ada makamnya Asuino. Nah, coba kita lihat untuk Garp ini. Dia dikatakan setara juga dengan Roger, yang bisa kita katakan saat itu dia setara dengan Shirohige juga, dimana usia Garp sebelum time skip itu di 76 tahun. Usia yang sepantar dengan Rayleigh juga lah di 76 tahun, dan itu 4 tahun lebih tua dari Shirohige di 72 tahun tadi. Tapi yang penting adalah mereka ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada penyakit atau apapun seperti yang kita lihat dari kondisi Shirohige. Jadi tidak masuk akal apalagi jika ada yang bilang Garp tidak bisa mengalahkan Akainu di sana. Waduh, Garp jika serius di perang itu dia bisa saja lebih kuat dari Shirohige. Bukan bisa saya sih, tapi saya sendiri sangat yakin dia lebih kuat pada saat itu karena ya lagi-lagi dia dalam kondisi prima dan sehat dibandingkan Shirohige. Karena bahkan Shirohige yang dalam keadaan sakit begitu saja dia masih bisa sehebat itu. Jawabannya ya mudahlah, apalagi Garp yang dalam keadaan sehat. Mungkin banyak yang bertanya lah, terus kok Garp malah main-main sih Min di arc tersebut, bukan nunjukin kekuatan aslinya? Untuk masalah ini sebenarnya sudah jelas sekali jawabannya. Garp pasti ada keinginan jika Ace bisa selamat bagaimanapun caranya, mau oleh Shirohige lah atau seperti yang dia lakukan. Akhirnya dia menerima serangan dari Luffy, makanya dia tidak benar-benar all out. Tapi bukankah kita lihat setelah Ace ini mati, dialah orang pertama yang langsung turun ke lapangan bersama Sengoku untuk menghadang Kurohige. Jadi dari situ saja sebenarnya sudah jelas sekali jika sebenarnya dari dalam lubuk hati terdalam Garp ingin agar Ace bisa selamat. Makanya dia tidak benar-benar marah besar seperti yang dilakukan Shirohige. Karena objektifnya bisa kita bilang Shirohige dan Garp pada saat itu ya tipis-tipis mirip lah. Tapi Garp yang punya nama besar tidak mungkin kan dia diam saja biarkan para bajak laut itu untuk menolong Ace. Makanya akhirnya dia muncullah dan menghadang Marco the Phoenix, dimana tadi adalah Fleet Garp yang paling dekat dengan Prison Time di dunia One Piece yang terjadi 2 tahun yang lalu. Yang setelah time skip kita tidak lihat apa-apa lagi karena sesuai yang saya bilang di awal, kita akan urutkan dari timelinenya di dunia nyata, bukan di dunia One Piece-nya. Karena yang kita ketahui lagi dari Monkey D. Garp adalah hanya cerita tentang masa lalunya saja. Pertama, ketika dia menahan Don Chinjao, dalam artian ini duel biasa sih, buktikan mana yang lebih kuat, tinju dari Garp atau kepala bor milik Chinjao tersebut. Bahkan karakter sehebat Garp pun dia masih perlu berlatih meletakkan 7 gunung menjadi debu untuk duel bersama Chinjao ini. Yang akhirnya setelah insiden tersebut Garp mendapatkan julukan sebagai Garp the Fist, tinju terkuat yang lebih kuat dari kepala terkeras di dunia ini, yaitu Don Chinjao. Dan lebih terbaru lagi di timeline kita, tapi makin mundur di timeline One Piece adalah insiden God Valley. Yang kita juga tahu lah ya, ini sudah terlalu sering untuk kita bahas. Dan dari semua fit yang sudah ada tadi, jika kembali ke pertanyaan awal, kira-kira seberapa kuat sebenarnya sih Monkey D. Garp ini? Saya bisa bilang jika di masa primanya lalu, jelas dia masuk ke top 5 karakter terkuat yang pernah dibuat di serial One Piece. Tapi jika saat ini setelah di usia tua, ya walau jika dia serius masih sangat gila sih, contoh di perang Marineford kemarin. Tapi memang masih banyak karakter-karakter gila lainnya seperti para Yonko yang tidak dimunculkan di arc tersebut. Mungkin menurunlah dari
dari top 5 ke top 10 untuk Monkey D. Garp ini, tapi tetap saja dia ini termasuk karakter yang sangat luar biasa di serial One Piece. Nah, mengenai urutan klan D yang terkuat pun sudah pernah saya bahas di video ini. Jadi, jika Garp adalah Saitamanya One Piece, itu masih make sense sekali, mengingat dia pula mempunyai nama Garp the Fist, dan jika dia harus mengajar Akainu, wah udah sih pasti jawabannya Akainu will be dead, anjay. Nah, jadi itulah menurut saya terkait kemampuan dari Monkey D. Garp alias kakek dari Luffy. Aduh. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih untuk Garp ini? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah, buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance, dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau buat kalian yang mungkin lebih percaya dengan exchange buatan Indonesia, yaitu dari toko kripto, kalian bisa langsung klik link di deskripsi juga ya. Saya sudah menyantumkan link yang ada, dan kita juga masih bisa berbagi komisi dengan link yang sudah saya tampilkan ini. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi, mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.